Garis ini yang membelah planet menjadi dua bagian, yaitu bumi bagian utara dan juga bumi bagian selatan. Dengan berbagai keistimewaannya, kali ini saya akan menjelajahi keberagaman salah satu daerah di bawah ekuator dalam ekspedisi Garis Khatulistiwa. Tepat berada di bawah garis imajiner yang membagi antara bumi bagian utara dan selatan, Indonesia mendapat julukan sebagai Zamrud Khatulistiwa. Sebuah perumpamaan yang menggambarkan kekayaan negeri ini yang subur dan makmur. Garis ini yang membelah planet menjadi dua bagian, yaitu bumi bagian utara dan juga bumi bagian selatan. 2 kali dalam 1 tahun mereka akan merasakan hari tanpa bayangan selama beberapa menit. Karena letak matahari tegak lurus di atas kepala kita. Curah hujan yang tinggi dan terik matahari merupakan salah satu karakteristik bumi yang berada di bawah lintasan matahari. Dengan berbagai keistimewaannya, kali ini saya akan menjelajahi keberagaman salah satu daerah di bawah ekuator dalam ekspedisi Garis Khatulistiwa. Hidup di atas Garis Khatulistiwa membuat masyarakat Parigi Mutong merasakan perubahan cuaca yang cukup drastis. Padahal jauh, tapi teriak-teriak aja. Lagi Bang, panggil coba Bang. Oh, Pasaro! Woo! Foto! Oke! Setelah satu pohon selesai dipanen, nggak cuma orang yang pindah, tapi tangganya juga ikut pindah. Memindahkan tangganya memang harus berdiri seperti ini, dan talinya juga dibiarkan saja karena pindahnya tuh nggak terlalu jauh supaya dia lebih mudah saat diberdirikan lagi. Nah, udah langsung seperti ini kokoh. Wow, tuh kan tali. Kadangkala, petani kesulitan untuk membuatnya tegak berdiri. Tangganya kayak antena. Sudah Bang? Sudah. Tangganya tidak menyentuh pohon cengkehnya sama sekali. Nah, ini tidak akan merusak pohon cengkehnya. Terus kita juga nanti pepetiknya lebih mudah atau lebih nyaman. Cengkeh merupakan salah satu hasil alam khas Khatulistiwa. Tanaman ini selama hidupnya membutuhkan paparan sinar matahari langsung serta curah hujan. Wih, ngeri juga. Di Parigi Mutong, Provinsi Sulawesi Tengah, kebun cengkeh tersebar di seantero kabupaten. Sejauh mata memandang, terlihat hamparan kebun cengkeh yang sangat luas. Kualitas cengkeh negeri ini juga sudah sangat terkenal ke seantero jagat. Tidak heran, ratusan tahun silam, orang-orang dari benua biru Eropa jauh-jauh datang untuk mendapatkannya. Ternyata cengkeh itu ada jenis-jenisnya juga. Nih, kalau yang lagi saya petik namanya adalah Zanzibar. Secara bentuk, dia lebih besar, tapi lebih ringan karena ada rongga-rongganya. Nah, kalau satu lagi namanya adalah Sikotok. Sikotok itu lebih kecil, tapi lebih padat isinya. Pohon cengkeh terus berbuah hingga mencapai usia 50 tahun atau bahkan lebih. Namun, puncaknya biasa terjadi pada rentang usia 10 hingga 25 tahun.
Nah, cengkeh yang diambil itu yang bentuknya masih kuncup seperti ini nih. Jangan sampai sudah berbunga karena nanti kualitasnya akan menurun dan jadi lebih ringan. Memetik buah cengkeh dengan tangga merupakan cara paling mudah dan sederhana. Mengingat di kebun seluas 7 hektar ini terdapat ribuan pohon yang harus dipanen. Satu karung ini beratnya itu mencapai 25 kilo. Jadi lumayan nih tadi kalau diangkat-angkat. Nah ini kalau sudah seperti ini akan dibawa ke kampung, lalu dibacude atau dipipil satu-satu cengkehnya. Sebagai pembuka musim panen, dalam sehari masing-masing pemilik kebun menargetkan 8 kuintal cengkeh yang harus dipetik. Kebun cengkeh ini hanya berjarak sekitar 3 km dari kampung. Bisa ditempuh 15 menit dengan berkendara. Meski jaraknya cukup dekat, perjalanan mengangkut cengkeh menuju kampung harus melewati aliran sungai. Setelah panen, proses bacude ini memang selalu dilakukan ramai-ramai. Bukan hanya buahnya saja, batang dan daun cengkeh juga memiliki nilai jual. Nggak heran kalau Indonesia dikenal sebagai penghasil cengkeh terbaik di dunia. Salah satunya di tempat ini, karena daerahnya itu dilewati oleh garis khatulistiwa yang terkenal tanahnya subur. Setelah bacude cengkeh, proses selanjutnya yaitu penjemuran. Nah, biasanya di sini dijemurnya itu 3 hari tergantung panas matahari. Kalau di garis khatulistiwa itu panasnya memang sangat menyengat, tapi curah hujannya juga tinggi. Cengkeh harus dijemur sampai kering, supaya tidak berjamur dan dapat disimpan lama. Kalau yang belum kering biasanya, tuh ketika ditekuk masih lentur teksturnya. Tapi kalau yang sudah kering, nah, langsung patah. Cuaca di khatulistiwa relatif susah ditebak. Matahari yang sebelumnya terik bisa seketika berubah menjadi mendung. Saat seperti ini, para petani harus sigap menutup cengkeh yang mereka jemur. Cengkeh disebut sebagai primadonanya rempah, bahkan sampai diperebutkan oleh bangsa asing. Makanya harga jualnya pun masih stabil sampai sekarang. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Khatulistiwa juga diberkahi bentang alam yang menawan. Landscape hutan, pegunungan, hingga dunia bawah air. Zamrud tidak hanya di lempeng permukaan. Di balik birunya air laut, kehidupan bawah air bentang khatulistiwa cukup beragam. Kali ini saya mau eksplor bawah lautnya juga di daerah khatulistiwa. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Suhu air laut di sekitar garis khatulistiwa cenderung lebih hangat sepanjang tahun. Ekosistem alam yang mendukung pertumbuhan berbagai jenis alga dan plankton yang menjadi sumber makanan bagi banyak makhluk laut. Beberapa kali saya melihat lionfish atau dikenal juga dengan nama zebrafish. Bagi lionfish, terumbu karang merupakan rumah, ladang makanan, sekaligus benteng dari para pemangsa. Nemo dan anemon bersifat simbiosis mutualisme. Keduanya saling membutuhkan untuk menjaga dan menarik mangsa. Kondisi lingkungan yang stabil dan paparan sinar matahari yang melimpah merupakan penyokong utama pertumbuhan terumbu karang. Rumah yang ideal bagi berbagai jenis makhluk laut. Jauh semakin ke dalam, saya bisa melihat berbagai macam terumbu karang yang berwarna-warni, ikan dengan bentuk yang unik, serta makhluk laut lainnya yang menarik. Bedanya
diving di daerah Khatulistiwa sama yang tidak, di sini tuh rasanya lebih hangat. Sampai di kedalaman berapapun tadi, sampai di 20 meter juga masih tetap hangat. Nah itu membuat terumbu karang yang ada di sekitarnya ini jadi lebih bervariasi. Biota lautnya juga tadi beragam.